Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Neni Nur Qadariyah. Pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan bagian 2, tentang menyederhanakan perbandingan. Perbandingan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari antara lain perbandingan umur, berat badan, tinggi bangunan, dan bahkan perbandingan banyaknya uang yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Nah, untuk perbandingan dua besaran dinyatakan dalam bentuk pembagian dalam besaran yang sejenis. Nah, artinya apa? Kedua besaran mempunyai satuan yang sama. Ya, kita bisa membandingin kalau satuannya sama. Kemudian, hasil bagi kedua besaran atau bilangan tersebut merupakan suatu bilangan dalam bentuk paling sederhana. Penulisan perbandingan itu ada dua ya, bisa ditulis A.2B atau A berbanding B, atau bisa juga ditulis A per B. Syaratnya B tidak sama dengan 0. Kita coba contohnya ya. Sederhanakanlah perbandingan-perbandingan berikut. 6 berbanding 24. Kita sederhanakan 6 dengan 24. Cara menyederhanakannya yaitu dengan mencari FPB dari 6 sama 24. FPB-nya itu 6. Berarti semuanya dibagi dengan 6. 6 bagi 6, 1, 24 bagi 6, 4. Contoh berikutnya, 21 cm berbanding 1,4 meter. Nah, ini kan satuannya berbeda ya, yang 1 cm, yang 1 meter. Bisa dibandingkan syaratnya, satuannya harus sama. Nah, berarti yang meter ini kita rubah menjadi sentimeter. Ingat, 1 meter adalah 100 cm. Sehingga kalau 1,4 meter artinya 140 cm. Nah, nanti kita bandingkan 21 berbanding 140. Ini kita cari FPB-nya. FPB dari 21 sama 140 itu 7. Berarti kita bagi semuanya dengan 7. 21 dibagi 7 itu 3. 140 bagi 7 itu 20. Jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 20. Contoh berikutnya, 36 menit berbanding 1 jam. Nah, ini kan beda ya satuannya, yang 1 menit, yang 1 jam. Yang jam kita rubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit, berarti 36 menit berbanding 60 menit. 36 berbanding 60. FPB dari 36 sama 60 itu 12, berarti kita bagi dengan 12. 36 dibagi 12 itu 3, 60 bagi 12 itu 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 berbanding 5. Next, contoh berikutnya, sederhanakan perbandingan-perbandingan berikut. 5 kodi berbanding 10 lusin. Ingat, 1 kodi itu 20 buah. 1 lusin itu 12 buah. Berarti kalau 5 kodi, 5 dikali 20, 100 ya. Kemudian kalau 10 lusin, 10 dikali 12, berarti 120. Nah, kita akan sederhanakan 100 berbanding 120. Cara menyederhanakannya, dicari FPB-nya. FPB dari 100 sama 120 adalah 20. Berarti semuanya dibagi dengan 20. 100 dibagi 20 itu 5, 120 dibagi 20 itu 6. Jadi bentuk sederhananya adalah 5 berbanding 6. Nah, contoh berikutnya 25 cm berbanding 1 meter. Ini kan beda ya satuannya ya, yang 1 cm, yang 1 meter. Kita rubah yang meter ke sentimeter. 1 meter itu 100 cm. 25 cm berbanding 100 cm. 25 banding 100.
FPB dari 25 sama 100 adalah 25, berarti tinggal dibagi 25. Nanti 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/4. Gimana? Bisa dipahami ya? Kita teruskan lagi contoh berikutnya. Jika A berbanding B sama dengan 3/4 dan B berbanding C sama dengan 8/5, tentukan perbandingan A banding B banding C. Nah, langkah awal kita tulis dulu A banding B banding C. Kemudian kan di sini udah diketahui ya, A banding B itu 3/4. Kita tulis di bawahnya. A banding B itu kan 3/4. Kemudian B banding C sama dengan 8/5. Kita tulis juga di bawahnya, B-nya 8, C-nya 5. Nah, langkah berikutnya kita kalikan untuk mencari perbandingan A ya. Kita kalikan aja 3 dengan 8. Dikalikan 3 kali 8 itu 24. Kemudian ini yang untuk mencari perbandingan B, kita kalikan 4 sama 8. Kita kalikan 4 kali 8, 32. Untuk mencari perbandingan C, kita kalikan saja 4 dengan 5. 4 kali 5 itu 20. Nah, ini kan ada perbandingan 24 banding 32 banding 20. Ini belum sederhana, kita sederhanakan. Berarti kita cari FPB-nya. FPB dari 24, 32 sama 20 itu 4. Berarti semuanya kita bagi dengan 4. 24 dibagi 4 itu 6, 32 bagi 4, 8, 20 bagi 4 itu 5. Nah, jadi perbandingan A banding B banding C adalah 6/8 berbanding 5. Mudah bukan? Kita teruskan lagi ya. Contoh berikutnya. Untuk yang nomor 4, perbandingan banyak uang Dimas dan Fandi adalah 5/6. Dan perbandingan Fandi dan Hendra adalah 4/3. Jika jumlah uang mereka seluruhnya Rp155.000, tentukan banyak uang yang dimiliki Hendra. Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu perbandingan Dimas, Fandi, sama Hendra itu berapa. Nah, langkahnya pertama kita tulis dulu Dimas berbanding Fandi berbanding Hendra. Di sini kan Dimas berbanding Fandi itu 5/6, kita tulis di bawahnya 5/6. Kemudian Fandi dan Hendra itu 4/3. Setelah ini kita kalikan 5 dengan 4 itu 20 untuk mencari perbandingan Dimas. Kalau perbandingan Fandi itu tinggal dikalikan 6 dikali 4 itu 24. Untuk mencari perbandingan Hendra, tinggal 6 dikali 3. Ya, adalah 18. Ini belum sederhana ya. Kita sederhanakan, cari FPB. FPB dari 20, 24 sama 18 itu 2. Jadi semuanya dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 itu 10, 24 dibagi 2, 12, 18 dibagi 2 itu 9. Jadi perbandingannya itu perbandingan Dimas, Fandi, dan Hendra adalah 10/12 berbanding 9. Langkah berikutnya, karena kita akan mencari berapa uang Hendra, berarti kita tulis dulu uang Hendra sama dengan perbandingan Hendra dibagi jumlah perbandingan dikali jumlah uang seluruhnya. Nah, perbandingan Hendra, di sini Hendra itu perbandingannya 9 ya. Berarti 9 per jumlah perbandingan, tinggal dijumlahkan 10 tambah 12 ditambah 9 dikali jumlah uang seluruhnya di soal itu 155.000. Jadi kali 155.000. 9/31 dikali 155.000. Nah, biar mudah ini aja, 155.000 dibagi 31. Itu kan 5.000 ya. Tinggal 5.000 kali 9. Jadi jawabannya 45.000. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Berikutnya, contoh untuk nomor 5, pada tahun ini perbandingan
Umur ayah dan adik adalah 9:2. 5 tahun yang akan datang, umur ayah 41 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu umur ayah, kita misalkan 9P. Umur adik 2P. Kemudian diketahui 5 tahun yang akan datang, umur ayah 41 tahun. Nah, maka 9P ditambah 5 sama dengan 41. Nanti 9P sama dengan 41 dikurangi 5. Karena ini kan akan menghilangkan 5 ya, berarti ruas kiri dan kanan dikurangi 5. Berarti 9P sama dengan 36. Nanti kedua ruas dibagi 9, berarti P sama dengan 36 dibagi 9, berarti P-nya sama dengan 4. Jadi umur ayah sekarang 9P. P-nya kan udah dapat ya. P-nya itu 4, berarti 9 kali 4 itu 36. Terus umur adik 2P, berarti 2 kali 4, 8 tahun. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.